Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses penulis dan perancang kode untuk memungkinkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pemrograman, kita menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, atau juga JavaScript untuk memberi instruksi kepada komputer agar menjalankan perintah yang kita inginkan. Tujuan utama pemrograman adalah untuk membuat perangkat lunak, yaitu software, seperti aplikasi, game, situs web, atau sistem operasi. Nah, untuk tujuannya sebagai berikut, untuk menyelesaikan masalah pada program, mengotomasikan tugas, membangun aplikasi, dan sistem. Poin pertama, analisis masalah. Memahami masalah yang ingin diselesaikan. Perancangan algoritma merancang langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, penulisan kode mengubah algoritma menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman. Keempat, pengujian atau testing, memastikan kode berjalan dengan benar dan bebas dari kesalahan. Kelima, pemeliharaan atau maintenance, memperbaiki bug dan memperbarui program agar tetap relevan. Nah, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah serangkaian aturan dan sintaks yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Dengan bahasa pemrograman, programmer dapat memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, seperti menghitung angka, menyimpan data, menampilkan informasi di layar, atau mengontrol perangkat keras. Nah, contoh bahasa populer yang sering kita pakai yaitu Python, Java, JavaScript, C++, PHP, dan lainnya. Komponen dasar pemrograman. Komponen dasar pemrograman adalah elemen-elemen fundamental yang digunakan untuk menulis kode dan membuat program berjalan sesuai keinginan. Berikut adalah komponen-komponen dasar yang umum ada di sebuah bahasa pemrograman, yaitu variabel type data, dua, operator, ketiga, kontrol alur atau kontrol flow, keempat, fungsi dan prosedur, lima, array dan koleksi data, input dan output. Nah, ini yang pertama, variabel. Variabel tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan dan diubah selama program berjalan. Tipe data, jenis data yang bisa disimpan dalam variabel seperti integer atau int, yang kita sering angka bulat, contoh 1, 42, dan min 5. Nah, dan poin kedua, float. Angka desimal, contoh itu 3,14, min 0,99, dan lain-lainnya. Nah, string itu adalah teks. Contoh kayak kita bikin teks halo dunia, hello world. Dan keempat, boolean. Boolean itu nilai logika true atau false. Yang kedua, digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai seperti aritmatika, plus, tambah, min, kurang, kali, kali, bintang kali, atau bagi, terus eh, dan modulus seperti Rovenan. Nah, poin ketiga, pembanding sama dengan tanda seru sama dengan tidak sama dengan, dan lebih besar lebih kecil, logika plus NN, dan garis dua atau tanda seru tidak. Yang ketiga, untuk mengendalikan jalannya program, percabangan kondisional if, else, dan switch. Contohnya ada di atas. Seperti ini. Saya ngambil referensi dari Google.
Dan untuk perulangan loop, for, while, dan do while, contohnya ada di bawah. For, in, range, buka kurung 5, titik 2, print, buka kurung, buka tutup, i. Next. Nah, yang keempat, fungsi blok kode menerima input, memprosesnya, dan mengembalikan output prosedur mirip dengan fungsi, tetapi tidak mengembalikan nilai. Contohnya ada pada gambar berikut. Div sama buka kurung tutup nama, print, halo, plus nama, dua, sapa, lain-lain. Untuk yang kelima, struktur data untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Contohnya pada gambar berikut. Kita next. 6. Input mendapatkan data dari pengguna, output menampilkan data ke layar. Contohnya seperti ini. Nama dari dengan input, terus buka kurung, titik 2, masukkan nama, titik 2, lanjut, tutup kurung. Dan contohnya seperti berikut. Dan yang ketujuh yaitu komentar. Digunakan untuk memberi penjelasan pada kode sehingga lebih mudah dipahami. Contohnya berikut. Berikut. Dan selanjutnya adalah paradigma pemrograman. Prosedural program dibagi menjadi fungsi-fungsi kecil. Oke. OOP, kita Object Oriented Programming, berbasis objek, kelas, objek, inference. Nah, kalau untuk yang poin ketiga, ada fungsional berbasis fungsi matematis. Dan poin keempat, itu adalah event driven, berbasis event atau tidak tindakan pengguna. Dan untuk selanjutnya, tools yang digunakan, tools dan lingkungan pengembangan. Misalnya kita contoh, poin pertama, text editor, yaitu yang sering kita gunakan, yaitu Visual Studio Code dan text. Dan ada poin kedua, integrate development environment, PCHAM, Ellipse, dan intelligent IDE. Poin ketiga, compiler atau interpreter menggunakan kode menjadi bahasa mesin. Dan poin keempat adalah version control, yaitu Git atau enggak GitHub. Nah, selanjutnya manfaat belajar pemrograman. Yang pertama, meningkatkan kemampuan logika dan problem solving pada program. Yang kedua, peluang karir yang luas, developer, data science, dan lain-lain, banyak contohnya. Dan ketiga, membangun aplikasi atau website sendiri, dan bisa kita gunakan seperti apa? Kita misalnya membangun aplikasi, buat aplikasi, kita upload, terus kita deploy, dan kita biar bisa mendapatkan uang dan semacamnya. Dan website juga sama. Dan poin yang keempat, otomasi tugas sehari-hari. Gitu. Lanjut. Nah, biasanya apa aja sih tantangan dalam pemrograman atau trouble atau masalah yang ada di pemrograman itu? Yaitu yang sering kita temui adalah debugging. Debugging itu apa? Menentukan dan memperbaiki kesalahan. Biasanya ya ini yang terjadi karena kesalahan pada codingan kita, sintaks kita, atau aplikasi kita, dan program yang kita buat. Yang kedua, kompleksitas. Menyelesaikan masalah yang rumit, terus masalah yang biasa kita tidak duga. Nih, ada beberapa masalah. Gitu. Dan ketiga, perubahan teknologi. Ini tuh biasanya sering update ya di dunia yang sangat canggih ini.
bahasa dan tools yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan banyaknya update pada bahasa dan tools. Nah, ini untuk tips belajar pemrograman. Yang pertama, kita bisa mulai dari, yang paling pertama, mulai dari dasar. Biasanya nih, untuk pemula banyak referensi di Google atau perangkat pencarian lainnya, itu banyak referensi untuk belajar pemrograman. Poin yang kedua, itu adalah praktik secara konsisten untuk kita mencoba pemrogram kita coba program yang kita ketahui dan ingin kita pelajari. Dan yang ketiga, bergabung dengan komunitas programmer atau teman kita yang lebih paham soal ngoding-ngoding dan lain-lainnya, atau enggak kita ikut seminar di luar, dan juga bisa belajar otodidak di forum YouTube dan Google lengkap juga. Dan poin yang keempat, pelajari proyek open source. Banyak sekali kita yang harus kita pelajari di dunia pemrograman. Segitu saja untuk tips untuk belajar pemrograman. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dengan forum YouTube dan Google. Dan untuk kesimpulan uh, pembelajaran pemrograman ini pemrograman adalah keterampilan yang penting di era digital sekarang, di zaman sekarang. Dua, mulailah dengan bahasa yang mudah seperti Python atau bahasa pemrograman yang sering kita pakai sehari-hari, entah itu di dunia kerja, di dunia kuliah, atau di dunia manapun. Yang ketiga, konsisten dan praktek adalah kunci keberhasilan. Banyak mencoba dan banyak praktek pada bahasa pemrograman yang kita pelajari. Nah, kita masuk ke tahap pengertian. Pengertian pemrograman berorientasi objek, object oriented programming atau kita singkat OOP, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek yang berisi data, atribut, properti, dan perilaku, eh, metode, fungsi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan modularitas, resolability, skabilitas, dan efisiensi dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, kita masuk ke konsep dasar PBO. Satu, objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut data atau properti dan perilaku metode atau fungsi. Contoh, mobil adalah objek yang memiliki atribut warna, merek, dan perilaku. Nah, contohnya berjalan dan berhenti. Dua, kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek, contoh pada Python. Nih, contoh sintak atau codingan pada bahasa pemrograman Python, yaitu ini. Oke, pada gambar ini. Lanjut, yang pertama, eh, kita pertama itu prinsip utama PBO. Satu, enkapsulasi. Satu, menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya menyediakan akses melalui metode tertentu, jitter dan sitter. Contohnya ada di sini, gambar berikut. Lalu pewarisan interims, yaitu memungkinkan satu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Contohnya ada di gambar berikut. Next. Tiga, poliomorfis. Kemampuan metode untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku berbeda dengan
nama yang sama. Contohnya kelas kucing Dev bersuara, kurung self, satunya, dan kita masukkan perintahnya meong. Lanjut, yang keempat, abstraksi, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur yang relevan. Contohnya berikut, yang tetap masih sama, kita contoh pakai bahasa Python. Oke, lanjut. Nah, keuntungan, keuntungan menggunakan PBO, apa aja sih? Yang pertama, modularitas, yaitu kode lebih terorganisir. Dan kedua, resolability, kode dapat digunakan kembali. Ketiga, scalability, mudah dikembangkan. Dan keempat, keamanan, data dapat disembunyikan dengan enkapsulasinya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk implementasi PBO dalam beberapa bahasa, yaitu Python, seperti ini, dan kita lanjut, JavaScript, kurang lebihnya sama, sintaksnya, perintahnya, dan untuk mengetahui mahasiswa dan NIM-nya. Dan untuk implementasi PBO dalam beberapa bahasa, yaitu ya ini C++. Saya sudah membuat sintaks C++ sebagai berikut. Ada kita sudah buat siap. Dan kurang lebih sama kayak yang di eh, PPT tadi. Dan sini sudah saya coba kasih contoh untuk nama saya dan NIM saya, dan coba kita jalankan. Jalankannya cepat. Nah, saya sudah buat cang plus plus std sama dengan C++, ini versi, dan ini programnya, dan ini tes CPP sengaja karena saya save tesnya namanya tes CPP. Lalu kita enter. Nah, dia sudah muncul, baru kita jalankan program. Jalankan programnya itu adalah ulang program. Nah, maka dia akan muncul, akan running dengan yang kita perintahkan di atas, Rizky Kurniawan, dan NIM tersebut. Misalnya lagi, kita ubah ya, kita ubah misalnya jadi Ridwan. Ridwan. Dan name-nya kita ubah juga. Misalnya 324555 F. Dan kita save. Nah, kita save dan kita jalankan lagi perintahnya. Dan kita jalankan lagi. Program, enter. Apakah dia akan berubah? Siap. Dia akan berubah yang sudah kita buat, karena kita hanya mengubah itu nama mahasiswa dan NIM-nya saja. Bisa disesuaikan pada NIM. Oke, kita lanjut balik ke PowerPoint PPT. Oke, itu tadi satu contoh untuk C++. Dan untuk kesimpulan, PBO memberikan struktur yang lebih modular, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali dalam pengembangan perangkat lunak dengan memahami prinsip-prinsip seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Kita bisa menulis kode-kode yang lebih bersih dan efisien.